Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aski, NPM 062530701472. Selamat datang di video presentasi proyek sistem kendali. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai simulasi sistem kontrol posisi lift menggunakan P, PI, dan PID controller berbasis Python. Nah, yang pertama-tama, latar belakang dari proyek ini yaitu seperti yang kita tahu, lift adalah sistem transportasi vertikal yang krusial untuk memindahkan penumpang atau barang antar lantai dalam pengoperasiannya. Sebuah lift dituntut untuk bisa mencapai posisi tujuan dengan cepat, akurat, dan stabil. Hal ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan penggunanya. Nah, untuk mencapai pergerakan yang ideal tersebut, kita membutuhkan sistem kontrol. Di proyek ini, kami menganalisis performa sistem kontrol menggunakan metode proporsional P, proporsional integral PI, dan proporsional integral derivatif PID melalui simulasi berbasis bahasa pemrograman Python. Nah, tujuan proyek ini adalah proyek ini memiliki 5 tujuan utama, yaitu membuat simulasi sistem kontrol posisi lift menggunakan Python, menerapkan ketiga metode kontrol yaitu P, PI, dan PID pada sistem lift, membandingkan karakteristik respon dari masing-masing metode tersebut, menganalisis performa sistem khususnya dengan melihat aspek overshoot, osilasi, dan kestabilan, dan pada akhirnya menentukan metode kontrol mana yang paling efektif untuk diaplikasikan pada sistem posisi lift. Kita akan masuk ke kodenya. Nah, di sini kami menggunakan import NumPy sebagai untuk komputasi numerik dan Matplotlib ini sebagai visualisasi grafiknya. Nah, di sini kami mendefinisikan parameter fisik dari sistem lift sebagai berikut. Nah, di sini waktu simulasinya itu 30 detik dengan selang waktu atau time step sebesar 0,02 detik. Nah, target posisi lift atau set point yang ingin dicapai adalah ketinggian 10 meter. Ini set point. Masa liftnya 1000 kilo dan koefisien redamannya atau gesekan sistem sebesar 500. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita lihat animasi singkat berikut ini. Pernah ngerasain lift yang berhentinya kasar? Nah, di proyek Python ini kita bandingin kontrol P, PI, dan PID buat ngatasin itu. Kesimpulannya, metode PID bikin pergerakan lift jauh lebih mulus, akurat, dan pastinya nyaman buat penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Kasatria Sroja. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Oke, sekarang mari kita bedah kode untuk kontrol proporsional atau yang biasa disebut P controller. Di blok ini kita akan melihat bagaimana lift mencoba mencapai target hanya dengan mengandalkan nilai error atau selisih jarak. Pada bagian invalidasi variabel, pertama-tama kita menyiapkan array xp dan vp bernilai 0. Untuk variabel xp ini berfungsi untuk merekam jejak posisi lift, sedangkan vp untuk merekam kecepatannya di setiap langkah waktu. Lalu kita menetapkan nilai KP atau gain proporsional sebesar 500. Nilai KP inilah yang menjadi otak utama dari controller ini. Ia akan menentukan seberapa kuat gaya dorongan yang diberikan sistem berdasarkan seberapa jauh lift dari targetnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian inti. Dari inti simulasinya, yaitu pada perulangan for ini, di setiap detiknya program akan melakukan beberapa perhitungan berurutan. Pertama, program menghitung error, yaitu jarak antara target atau set point dengan posisi lift saat ini. Tuh, error set point si antar target posisi lift sebelumnya. Dari error tersebut, controller P akan menghasilkan gaya kontrol yang disimulkan dengan huruf F, yang F ini.
Rumusnya sangat sederhana, yaitu nilai KP dikali dengan error. Artinya semakin jauh jarak lift dari lantai tujuan, semakin kuat tarikannya. Nilai KP dikali error. Setelah gaya tarik didapatkan, kita hitung percepatan atau A menggunakan prinsip hukum Newton kedua. Terakhir ini kita perbarui nilai kecepatan dan posisi lift untuk langkah waktu selanjutnya menggunakan metode Euler. Siklus ini berulang hingga akhir waktu simulasi. Mengupdate kecepatan lift, mengupdate posisi lift. Ini. Terus setelah semua data pergerakan selesai dihitung, baris kode di bawah ini bertugas untuk mengubah rentetan angka tersebut menjadi grafik visual menggunakan library Matplotlib. Kita memplot kurva garis berwarna biru tebal yang merepresentasikan pergerakan posisi lift dari waktu ke waktu. Tidak lupa kita tambahkan garis putus-putus berwarna hitam di angka 10 meter sebagai garis penanda target atau set point. Dengan grafik ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana karakter P controller secara langsung seperti beberapa cepat ia naik atau apakah dia mengalami lonjakan atau disebut dengan overshoot. Oke, sekian dari penjelasan bagian saya. Sisanya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana dari kelas 2CE dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kontrol PI atau proportional integral pada simulasi kontrol posisi lift. Jadi kontrol PI ini merupakan pengembangan dari kontrol P karena menambahkan komponen integral untuk membantu mengurangi error yang masih tersisa ketika sistem sudah mendekati target. Nah, yang pertama, program itu membuat dua array, yaitu XPI dan VPI ini. Nah, array XPI ini digunakan untuk menyimpan posisi lift, sedangkan V_PI ini digunakan untuk menyimpan kecepatan lift selama simulasi. Nah, nilai awalnya itu 0 karena lift itu diasumsikan mulai dari posisi 0 meter dan dalam keadaan diam. Selanjutnya ditentukan parameter, yaitu KP-nya 500 dan KI-nya 5. KP itu merupakan konstanta proporsional yang berfungsi untuk memberikan respon berdasarkan error saat ini. Nilai 500 dipilih itu agar lift dapat bergerak menuju target dengan cukup cepat. Kalau KI itu merupakan konstanta integral yang berfungsi mengakumulasi error dari waktu ke waktu sehingga error yang tersisa itu dapat dikurangi. Nilai 5 dipilih agar sistem tetap stabil dan tidak menghasilkan osilasi yang berlebihan. Kemudian dibuat variabel integral error sama dengan 0. Ini digunakan untuk menyimpan akumulasi error selama simulasi berlangsung. Selanjutnya simulasi dijalankan menggunakan for i in range ini. Perulangan ini dilakukan sepanjang waktu simulasi, yaitu sekitar 1000 kali karena simulasi berlangsung selama 20 detik dengan interval 0,02 detik. Nah, di dalam perulangan pertama dihitung error. Nah, error merupakan selisih antara posisi target dan posisi lift saat ini. Kemudian dihitung akumulasi errornya, yaitu integral error tambah sama dengan error dikali dt. Nah, bagian ini merupakan komponen integral yang berfungsi mengingat error yang terjadi sebelumnya, sehingga sistem dapat terus melakukan koreksi. Setelah itu dihitung gaya kontrolnya. Nah, persamaan ini menggabungkan komponen proporsional dan integral untuk menghasilkan gaya yang digunakan menggerakkan lift. Kemudian dihitung percepatan liftnya. Ini rumusnya. Nah, percepatan ini diperoleh dari gaya kontrol yang dikurangi gaya hambatan, kemudian dibagi massa lift.
Selanjutnya, hitung kecepatan baru dan hitung posisi barunya menggunakan metode Euler. Nah, jadi proses ini terus berulang hingga akhir simulasi sehingga diperoleh data posisi lift selama 20 detik. Setelah simulasinya selesai, program menampilkan grafik menggunakan PLT figure untuk membuat area grafik, terus PLT plotnya untuk menampilkan grafik PI yang berwarna orange, terus menampilkan garis target 10 meter, kemudian grafiknya diberi judul, nama, sumbu, grid atau garis bantu dan ditampilkan ke layar menggunakan PLT show. Nah, untuk grafiknya, berdasarkan grafik PI controller ini mampu mengurangi error yang tersisa dibanding kontrol P. Namun masih terjadi overshoot yang cukup besar, sekitar 13,2 meter lah, yang masih terdapat osilasi sebelum sistem stabil di sekitar target 10 meter. Jadi kesimpulannya, kontrol P itu lebih baik dibandingkan kontrol P karena dapat mengurangi steady state error, tapi responnya masih kurang stabil dibanding PID. Nah, jadi berdasarkan grafik ini, perbedaan P dan P itu tidak terlalu signifikan karena nilai KI yang digunakan itu kecil. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jogiala Kim Siregar, kelas 2 CE. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing OSPF. Pada bagian ini, program mensimulasikan sistem lift menggunakan kontrol PID atau proportional integral derivative. PID merupakan pengembangan dari kontrol P dan PI karena menggabungkan tiga komponen sekaligus, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Tujuannya agar lift dapat mencapai target lebih cepat, lebih stabil, dan memiliki error yang lebih kecil. Pertama, program membuat dua array, yaitu X PID, NP0N, dengan V PID, V PID, NP0N. Array X PID digunakan untuk menyimpan posisi lift, sedangkan V PID digunakan untuk menyimpan kecepatan lift selama simulasi. Nilai awalnya 0 karena lift diasumsikan mulai dari posisi diam di titik 0 meter. Selanjutnya ditentukan parameter PID KP 500, KI 5, dan KD 600. KP berfungsi mempercepat respon sistem terhadap error. Nilai 500 dipilih agar lift dapat bergerak cukup cepat menuju target. KI berfungsi mengakumulasi error yang terjadi sehingga error yang tersisa dapat dikurangi. Nilai 5 dipilih agar sistem tetap stabil dan tidak berosilasi berlebihan. Dan KD berfungsi sebagai peredam dengan melihat perubahan error. Nilai 600 dipilih agar overshoot dapat dikurangi dan pergerakan lift menjadi lebih halus. Kemudian dibuat variabel integral error untuk menyimpan akumulasi error, dan error sebelumnya sama dengan 0 untuk menyimpan error pada langkah sebelumnya yang diperlukan dalam perhitungan derivatif. Selanjutnya, simulasi dijalankan menggunakan for i in range 1,n. Perulangan ini dilakukan sepanjang waktu simulasi, yaitu sekitar 1000 kali karena simulasi berlangsung selama 20 detik dengan interval 0,02 detik. Di dalam perulangan pertama dihitung error dengan error sama dengan set point kurang X PID I kurang 1. Error merupakan selisih antara posisi target dan
posisi leaf saat ini. Kemudian dihitung akumulasi error. Dengan integral error tambah sama dengan error kali dt. Bagian ini merupakan komponen integral yang berfungsi mengingat error yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya dihitung komponen derivatif dengan derivatif error kurang error sebelumnya per dt. Bagian ini menghitung seberapa cepat perubahan error terjadi sehingga sistem dapat merespon lebih stabil. Setelah itu dihitung gaya kontrol PID dengan FKP kali error tambah per dan KI kali integral error tambah garis miring KD kali derivatif error. Persamaan ini menggabungkan komponen proporsional, integral, dan derivatif untuk menghasilkan gaya yang digunakan menggerakkan leaf. Kemudian dihitung percepatan leaf dengan menggunakan A V kurang B kali V PID I kurang 1 per massa. Percepatan diperoleh dari gaya controller yang dikurangi gaya hambatan, kemudian dibagi massa leaf. Setelah itu dihitung kecepatan baru V PID I sama dengan V PID I kurang 1 tambah A kali dt, dan posisi baru X PID I sama dengan X PID I kurang 1 tambah V PID I kali dt menggunakan metode Euler. Kemudian error sebelumnya sama dengan error digunakan untuk menyimpan error saat ini agar dapat digunakan pada perhitungan derivatif berikutnya. Setelah simulasi selesai, hasilnya ditampilkan dalam grafik menggunakan VLT figure fixed size 8,4 untuk membuat area grafik. Kemudian PLT plot T X PID green line WIDTH sama dengan 2 untuk menampilkan grafik PID berwarna hijau. Kemudian PLT X line set point color sama dengan black line style sama dengan strip untuk menampilkan garis target 10 meter. Kemudian grafik diberi judul nama sumbu grid dan ditampilkan menggunakan PLT show. Berdasarkan grafik, PID controller memberikan respon terbaik. Leaf mencapai target dengan lebih halus, overshoot sangat kecil yaitu sekitar 10,5 meter, hampir tidak terjadi osilasi dan lebih cepat mencapai kondisi stabil dibandingkan kontrol P maupun PI. Kesimpulannya, PID menghasilkan performa paling baik karena mampu menggabungkan kelebihan komponen proporsional, integral, dan derivatif sehingga respon leaf menjadi cepat, stabil, dan mendekati target dengan sangat baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah menghitung respon dari masing-masing controller tadi, kami membuat visualisasinya untuk membandingkan kinerjanya secara langsung. Nah, di sini seperti yang terlihat pada kode plotting ini, kami membuat grafik perbandingan posisi leaf terhadap waktu. Garis putus-putus hitam kami buat sebagai garis target atau set point 10. Dan kemudian kami memplot hasil dari PI controller, dan PID controller secara bersamaan. Ini grafiknya. Nah, untuk melihat animasi dari perbandingan respon posisi leaf ini, saya akan tampilkan setelah ini.
Inilah perbandingan respon sistem kita. Lift pertama menggunakan kontrol P, lift kedua dengan kontrol PI, dan lift ketiga menggunakan PID. Terlihat jelas metode PID memberikan pergerakan paling stabil dan mencapai target tanpa osilasi berlebih, menjadikannya pilihan terbaik untuk kenyamanan lift. Nah, setelah melihat perbandingan hasil ini dan animasi yang telah saya buat tadi, kesimpulannya dari metode P, PI, dan PID yang telah diuji tadi, PID controller adalah yang terbaik. Nah, metode ini punya overshoot yang paling kecil, osilasi minimal, dan paling cepat stabil dibandingkan yang lain. Hasil optimal ini dicapai setelah melalui proses turning parameter KP, KI, dan KD secara bertahap. Baiklah, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih terdapatnya kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.